Luar biasa, aksi fans timnas sambut kedatangan penggawa Garuda di Bandara Sydney sampai diliput TV nasional Australia. Patrick Kluivert dibuat takjub dengan sambutan gila fans timnas. Preman lini belakang timnas Indonesia Justin Hubner jadi pemain abroad pertama yang tiba di Sydney, Australia. Dia tidak bisa apa-apa. Pernyataan kontroversial pelatih timnas Australia jelang kontra Indonesia. Dihujat rakyat sendiri. Pem menaturalisasi dua pemain Eropa yang kalah pamor dan kalah kualitas dari pemain naturalisasi skuad Garuda. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Pelatih timnas Australia Tony Popovic melontarkan pernyataan monohol tentang Patrick Kluivert jelang laga melawan timnas Indonesia. Menariknya, laga kontra Australia akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia sebagai suksesor dari Sintayong. Pelatih berpaspor Belanda itu nantinya akan ditemani oleh para asisten termasuk Alex Pastoor, Danny Lange, dan Gerald Vandenberg. Namun Patrick Kluivert mendapatkan penilaian yang menohok jelang melakoni debutnya itu dari sang rivalnya Tony Popovic. Pelatih Australia itu menegaskan bahwa kehadiran tim kepelatihan dari Belanda tersebut tidak membuat The Socceroos takut sama sekali. Lebih lanjut, pelatih berusia 51 tahun itu menilai Patrick Kluivert tidak memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala di level profesional. Di sisi lain, Tony Popovic tidak menampik bahwa Patrick Kluivert memiliki nama besar sebagai pemain dengan deretan prestasi di klub maupun di timnas Belanda. Kehadiran Patrick Kluivert tidak mengubah apapun. Dia tidak punya banyak pengalaman dalam melatih sebagai pelatih kepala. Tetapi dia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Tetapi tidak pada bulan Maret melawan Australia. Nama yang sangat terkenal di dunia sepak bola, Patrick Kluivert. Dan saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka. Dan mereka ingin memulainya dengan melawan kami. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, kata Tony Popovic. Justin Hubner menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mendarat di Sydney, Australia. Skuad Garuda akan menghadapi The Socceroos pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia pada Kamis 20 Maret mendatang. Pemain Wolves itu menempuh perjalanan jauh dari London ke Sydney sekitar 24 jam dengan transit. Setibanya di Sydney, Hubner mendapatkan sambutan dari Garuda Australia. Perwakilan supporter timnas Indonesia yang berada di negeri Kanguru memang standby untuk memberikan dukungan langsung kepada pemain. Sementara rombongan pertama skuad Garuda yang telah berangkat dari Jakarta ke Australia tadi malam juga sudah dipastikan tiba di Bandara Sydney, Australia pukul 9 atau pukul 10 siang ini. Kami juga melakukan penyambutan di bandara pada hari Senin pagi waktu Sydney. Rombongan timnas Indonesia tiba sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Kami membagi dua tim penyambutan. Ada yang ke bandara dan ada yang di hotel tempat mereka menginap, kata Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni. Justin Hubner bakal absen ketika timnas Indonesia menghadapi Australia karena akumulasi kartu. Dia akan tersedia pada laga berikutnya melawan Bahrain di Jakarta pada hari Selasa 25 Maret mendatang. Ivar Jenner juga sudah bergerak menuju ke Sydney dengan transit di Dubai. Sementara itu, mayoritas pemain masih akan bertanding di liga masing-masing pada akhir pekan ini. JJ akan meladeni Napoli pada Minggu 16 Maret 2025. Kemudian Kevin Dix bersama Copenhagen akan bertandang ke markas Pivot pada Minggu malam. Messelgers bersama FC Twente menghadapi Feyenoord juga pada hari Minggu malam. Di Asia, Pratama Arhan akan bertemu dengan Asnawi Mangkualam dalam duel Bangkok United kontra Port FC. Sementara itu, Sandy Walsh telah menyelesaikan pertandingan sebelum jeda FIFA Matchday. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina mengaku pertandingan melawan timnas Indonesia adalah ujian berat yang sangat menantang. Ramai-ramai media Cina menyinggung rumor naturalisasi bintang Liga Inggris yang akan dilakukan timnas Indonesia yang tengah berhembus kencang. Timnas Cina dijadwalkan bertemu timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang, tetapi mereka sudah dibuat ketar-ketir. Publik Cina sampai memikirkan bagaimana nasib tim nasional mereka kalau menyambangi markas timnas Indonesia di Jakarta nanti. Pasalnya mereka mengira skuad Garuda akan menambah kekuatan lewat naturalisasi bintang Liga Inggris asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapakah pemain yang dimaksud media Cina ini? Mereka adalah Pascal Struijk dari Leeds United dan Ian Maatsen yang kini berseragam Aston Villa. Khusus Ian Maatsen, rumor Indonesia menaturalisasi pemain ini kembali mencuat
setelah bek yang dibeli dari Chelsea tersebut tidak masuk ke dalam skuad senior Belanda. Namun kabar ini baru sekedar rumor. Meskipun begitu, Cina sepertinya sudah paham dengan nasibnya kalau bersua timnas Indonesia di SUGBK nanti. Kondisi timnas Indonesia saat ini benar-benar berbeda dari tim sebelumnya yang mereka kalahkan di Qingdao pada bulan Oktober 2024 lalu. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh tampil semakin mengerikan dengan statistik hanya sekali kebobolan saat disulap menjadi bek tengah di Yokohama Marinos. Diturunkan sejak awal pertandingan, pemain timnas Indonesia itu kembali diturunkan pelatih Steve Holland sebagai bek tengah. Hasilnya Yokohama F. Marinos berhasil meraih kemenangan dengan 2 gol tanpa balas kontra Gamba Osaka. Pertandingan ini juga menandakan sebagai kali ketiga bagi Sandy Walsh tampil sebagai bek tengah sejak bergabung dengan klub Jepang tersebut. Sandy Walsh sejatinya bukan bek tengah, melainkan berposisi asli sebagai bek kanan yang ia perankan semasa masih memperkuat Kevin McAleenan dan bersama timnas Indonesia. Namun posisi pemain 29 tahun itu diubah pelatih Yokohama, Steve Holland, dalam 3 laga terakhir menjadi bek tengah, baik di liga domestik maupun internasional. Hasilnya semua laga yang ia lakoni kala berperan sebagai bek tengah, lalu meraih kemenangan dengan hanya sekali kebobolan. Sandy Walsh yang bisa beradaptasi sebagai bek tengah itu bisa membuat pelatih Patrick Kluivert lebih memilih banyak opsi di lini pertahanan skuad Garuda. Dean James, pemain bertahan asal Belanda yang kini membela Go Ahead Eagles, telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini langsung disambut antusias oleh pecinta sepak bola tanah air karena Dean James diperkirakan bakal menjadi pemain yang sangat diperhitungkan dalam skuad timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Keputusan tersebut tidak hanya membawa perubahan besar dalam karir pribadi Dean James, tetapi juga membuka peluang baginya untuk tampil di level internasional bersama skuad Garuda. Media Belanda, Voetbal Premier, memberikan pandangan yang menarik terkait kehadiran Dean James dalam skuad timnas Indonesia. Mereka bahkan menyebut bahwa Dean James hampir pasti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan juga Bahrain. Keputusan Kluivert untuk memanggil Dean James bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat kualitas pemain yang satu ini. Pada musim ini ia telah menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan bersama Go Ahead Eagles di era divisi dengan mencetak 2 gol dan juga 3 assist dari 26 penampilan. Kehadiran Dean James juga akan memberikan variasi strategi bagi Kluivert karena ia dikenal memiliki permainan yang cepat dan bisa memberikan ancaman dari sisi kiri pertahanan lawan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia disebut akan segera merampungkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan baru untuk tim nasionalnya. 2 pemain keturunan yang dikabarkan akan segera mendapatkan paspor Malaysia adalah Hector Hevel dan John Irazabal. Namun kemampuan 2 pemain tersebut masih menimbulkan keraguan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Pasalnya, baik Hevel maupun Irazabal saat ini hanya bermain di liga-liga kelas bawah di Eropa. Hevel yang berposisi sebagai gelandang saat ini bermain untuk klub kasta kedua Liga Portugal, yakni Portimonense. Sedangkan Irazabal yang bermain di posisi bek tengah, memperkuat klub kasta tertinggi Liga Azerbaijan, yakni Sabah FK. Media Malaysia, Arena Metro, menilai kualitas 2 pemain tersebut jauh berbeda dengan para pemain keturunan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain keturunan yang bermain di kompetisi kasta tertinggi di Eropa. Salah satunya adalah J.J. yang saat ini bermain di Liga Italia bersama Venezia. Ada pula Tom Haye, Calvin Verdong, Messilga, dan Dean James yang membela klub-klub Liga Belanda. Keraguan terhadap kualitas pemain keturunan baru juga muncul dari pakar sepak bola Malaysia, yakni Dr. Nasnur Nasiruddin. Ia mengakui hadirnya pilar keturunan baru bisa memberikan dimensi berbeda bagi timnas Malaysia. Namun ia menegaskan para pemain itu perlu dinilai berdasarkan data, statistik, dan kemampuan teknik individu. Jika kemampuannya tidak jauh berbeda, Nasnur menilai Malaysia lebih baik mengandalkan pemain lokal. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.